A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani amma ba'd. Ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita lanjutkan pada dosa-dosa besar yang kedua, Al-Kabiratus Saniyah, dosa-dosa besar yang kedua, yakni qatilun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Teman-teman sekalian, di sini penulis membawakan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bacakan beberapa di antara dalil tersebut yang beliau sampaikan. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajazau jahannam, maka balasan bagi orang ini adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaih, Allah akan murka kepada orang ini, wa la'anahu, Allah akan melaknatnya, wa addalahu adaban azima, dan disiapkan bagi orang ini adaban azima, azab yang sangat besar. Maka teman-teman sekalian, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjelaskan bahwa begitu besarnya itu dosa menghilangkan nyawa seorang muslim, membunuh jiwa seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan fajazauhu jahannam, dengan neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka terhadap orang-orang yang sengaja membunuh orang lain. Wa la'anahu, Allah akan melaknat orang-orang yang sengaja membunuh jiwa manusia. Wa addalahu adaban azima, dan kelak di kemudian hari orang ini akan disiapkan azab yang sangat pedih. Kemudian teman-teman sekalian, ayat yang kedua disampaikan oleh penulis, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seorang manusia bi ghairi nafsin, yang dimana orang ini sebelumnya dia tidak membunuh orang lain, au fasadan fil ardi, atau dia membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama, maka sama saja orang ini qatalan nasa jami'a, dia telah membunuh seluruh manusia. Maka teman-teman sekalian, di ayat yang kedua ini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa seseorang itu boleh untuk dibunuh kalau dia telah membunuh orang lain. Tentunya setelah tetap hukum pengadilan negara atau hakim memutuskan bahwa dia juga harus dibunuh. Ini namanya kalau dalam hukum agama disebut dengan hukum kisos, nafs bin nafs, jiwa dengan jiwa. Orang yang membunuh orang lain maka dia juga harus dibunuh. Namun tentunya tadi harus ada tetap hukum pengadilan atas dia. Nah, hukum ini tidak bisa dijalankan oleh orang per orang atau kelompok tertentu atau organisasi tertentu, ya, tidak bisa. Ini murni yang bisa melakukan hukum ini adalah penguasa atau pemimpin yang sah yang diberikan kewenangan. Kemudian faka'annama qatalan nasa jami'an, bahwa orang yang membunuh seseorang itu sama saja dia telah membunuh seluruh manusia. Artinya gini teman-teman sekalian, bahwa kalau seseorang itu dia sudah menghalalkan darah seseorang muslim, darah seorang manusia, maka dia juga akan menghalalkan manusia yang lainnya. Bagi dia itu membunuh satu jiwa dengan beberapa jiwa itu sama bagi dia. Jadi kalau dia sudah menghalalkan satu jiwa, maka dia juga pasti akan menghalalkan jiwa yang lainnya. Maka disebutkan di sini bahwa faka'annama qatalat nasa jami'a, maka dia bunuh satu orang itu sama saja dia bunuh manusia secara keseluruhan. Karena kalau dia sudah bunuh satu orang, maka pasti dia juga akan membunuh yang lainnya.
Ini teman-teman sekalian. Kemudian penulis di sini membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, waqala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu zambin a'zamu indallah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, antaj'alallahu nidaan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan-tandingan, seruan-seruan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kesyirikan, ya, beribadah selain kepada Allah, menyuruh berdoa kepada selain Allah. Wa huwa khalaqak, sementara Allah yang menciptakan engkau. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an taqtula waladak, engkau membunuh anak-anakmu atau anakmu, khasyata, dengan takut, ay yat'amu ma'ak, engkau khawatir karena anakmu itu akan makan bersamamu. Maka teman-teman sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwa membunuh itu dosanya bertingkat-tingkat, ya. Seperti membunuh para nabi, membunuh kedua orang tua, membunuh anak kandung sendiri, membunuh kaum kerabat, itu kadar dosanya berbeda-beda, ya. Seperti itu. Beda dengan membunuh manusia yang lainnya. Membunuh para nabi, membunuh kedua orang tua, membunuh anak sendiri, membunuh kaum kerabat, itu berbeda-beda dosanya. Meskipun membunuh siapapun itu tetap adalah dosa yang besar, namun tingkat atau kadar dosanya itu adalah berbeda-beda. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis, iza taqal muslimani, jika berjumpa dua orang muslim, iza taqa, apabila berjumpa al muslimani, dua orang muslim, bisayfaihima, dengan pedang terhunus di tangan keduanya, fal qatil wal maktul, maka orang-orang yang membunuh, fal qatil, orang yang membunuh, wal maktul, dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk neraka. Qila ya Rasulullah, maka ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hada al qatil, kata seorang, ya Rasul, ini yang al qatil, yang membunuh, wajar saja kalau dia diancam dengan neraka. Fama balul maktul, nah bagaimana dengan orang yang terbunuh? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana, sesungguhnya dia ini yang terbunuh ini, harisan, dia juga punya keinginan yang kuat, ala qatli sahibihi, untuk membunuh saudaranya. Cuman ya mungkin karena yang membunuh dia ini dia lebih lihai, lebih pandai, lebih kuat, sehingga dia keduluan terbunuh. Tapi pada hakikatnya kalau dia punya kesempatan, dia juga kan membunuh saudaranya tersebut. Olehnya itu, siapa saja yang sudah terlanjur membunuh seorang muslim, maka ada 3 hal yang mesti dia lakukan. Yang pertama, teman-teman sekalian, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah meminta ridho atau maaf kepada keluarga orang yang telah dia bunuh, baik itu kepada anak-anaknya, kepada istrinya, atau kepada kaum kerabatnya. Kemudian yang ketiga adalah dia harusnya berbuat baik atas nama orang yang terlanjur dia bunuh, baik dalam bentuk amal kebaikan, sedekah, dia niatkan pahalanya untuk orang yang telah dia bunuh tersebut. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka qala Imam Abu Sulaiman rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan bahwa hada innama yakunu kadzalik, bahwa hadis-hadis di atas itu akan berlaku demikian idza lam yakunu yaqtatilani ala ta'wilin, jika mereka saling membunuh itu karena tanpa ada alasan yang jelas, dia tidak punya hujjah, dia tidak punya alasan untuk membunuh saudaranya. Innama ala adawatan, seperti misalnya orang membunuh karena dia didasari saling permusuhan, ya memang sudah ada permusuhan, sudah ada didasari dengan adawatan, kebencian, bainahuma, di antara keduanya. Wa asabiyatan, atau misalnya orang saling berbunuhan karena fanatik kesukuan, fanatik kelompok, fanatik golongan.
au talabatid dunia, atau orang-orang saling berbunuhan karena dia memperebutkan dunia, memperebutkan harta warisan, memperebutkan harta gonogini ataupun dan lain sebagainya. Au riasatan, atau memperebutkan kekuasaan, au uluwan, atau memperebutkan derajat dunia. Fa amma man qatala ahlul bagi, adapun membunuh orang-orang ahlul bagi, yaitu para pemberontak yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa, kepala negara, baik itu bentuknya presiden ataupun para raja yang berupaya untuk melakukan kudeta, ala sifatil lati, maka secara umum berdasarkan kaidah atau adab yang berjalan, yajibu qatalahum, maka orang-orang di atas ini wajib untuk diperangi atau dibunuh. Au dafa'an nafsi, atau misalnya orang yang membela diri, membela diri, kemudian karena dia membela diri dan dia membunuh orang lain, itu tidak termasuk dengan sebagaimana yang disebutkan dengan dalil-dalil di atas. Au harimahu, atau dia membela keluarganya, misalnya dia membela kedua orang tuanya, membela anak istrinya, maka tidak termasuk sebagaimana disebutkan dengan dalil-dalil di atas. Fa innahu la yadulu fi hada, tidak termasuk dengan sebagaimana disebutkan dengan dalil-dalil di atas. Li'annahu ma'muran bil qatl, karena memang dia diperintahkan untuk membunuh atau memerangi orang-orang tersebut. Lizabin an nafsihi, dengan tujuan untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan negaranya, kehormatan keluarganya. Bighairi qasidin, tanpa bermaksud, biqatalihi, untuk membunuh sahibahu, saudaranya. Illa in kana harisan ala qatla sahibahu, kecuali memang dia juga punya keinginan untuk memang awalnya membunuh saudaranya. Jadi itu teman-teman sekalian, jadi memang membunuh itu diperbolehkan dalam beberapa keadaan, misalnya karena kita mempertahankan negara, misalnya para aparat yang lagi mempertahankan negara dari para pemberontak, orang-orang yang ingin melawan kekuasaan, mengkudeta sebuah kekuasaan, maka mereka ini wajib untuk diperangi. Kemudian misalnya orang yang dafa'an nafsi, dia membela diri atau membela kehormatan keluarga, ini juga boleh. Tapi kalau orang yang saling berbunuhan karena faktor dunia, faktor permusuhan, atau karena kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya, ini diharamkan dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar, maka orang dalam kasus ini baik dia yang membunuh atau dia terbunuh, maka dua-duanya dihukumi masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab.